Ya, Bante. Bante, bagaimana seseorang itu bisa mengetahui bahwa dia telah memutuskan Silabbata Paramasa dan apa karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang telah memutuskan Silabbata Paramasa, Bante? Ya, pemutusan itu memungkinkan dilakukan oleh seseorang dalam jenjang-jenjangnya masing-masing. Maksud dari pertanyaan itu adalah kapan seseorang itu tahu dia sudah memotong Silabbata Paramasa. Silabbata Paramasa itu artinya Paramasa itu artinya memegang secara berlebihan atau memegang secara keliru. Memegang secara keliru tentang apa? Tentang sila, tata kebiasaan, yaitu mencegah diri, tekad mencegah diri hal-hal yang buruk. Dan brata. Nah, kata brata ini sesungguhnya ada dalam bahasa serapan bahasa Jawa, brata. Hanya dalam bahasa Indonesia apa terjemahannya kira-kira? Permanaannya semacam, jadi kalau sila itu tekad mencegah hal-hal yang buruk, sedangkan brata itu adalah tekad melaksanakan hal-hal yang baik, yang spesifik. Brata tertentu. Jadi apa namanya, misalnya ya mirip-mirip dengan sila juga, hanya sifatnya dia lebih ke arah sesuatu yang orang umumnya itu tidak lakukan tapi dia melakukan, ya, yang dimengerti sebagai sebuah kebaikan, namanya brata. Meskipun hal itu ada di dalam nilai-nilai agama Buddha, baik sila maupun bratanya ini, tetapi jika sampai memegangnya secara berlebihan atau memegangnya secara keliru, dalam arti menganggap bahwa praktek sila, praktek brata seperti ini itu bisa mengantar seseorang ke kebebasan diri dari penderitaan secara benarnya, yaitu secara totalnya, secara idealnya. Ya, ini namanya sudah punya pengertian yang berlebihan tentang sila dan brata, yang mana orang yang belum mencapai tingkatan kesucian, yang sesungguhnya idealnya Silabbata Paramasa ini sudah akan bisa dihancurkan secara total begitu oleh ia yang telah mencapai jenjang kesucian. Mulai dari Sotapanna sudah bisa secara idealnya. Tetapi meskipun belum Sotapanna begitu ya, seseorang bisa memungkinkan juga untuk tidak mengerti praktek sila, tidak menganggap praktek sila dan brata itu sebagai jalan atau alat untuk mencapai kesucian, yaitu dia mengertinya sebatas sebagai salah satu jenjang dalam orang itu berpraktek menuju manfaat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sebatas itu saja. Yang setidaknya dengan melaksanakan sila dan brata ini, kemanfaatan dalam seseorang hidup nyata keseharian itu juga bisa dienyam, bisa dinikmati,
termasuk juga sebagai apa namanya estafet, sebagai langkah anak tangga menuju pada praktek-praktek spiritual yang lebih tinggi, yaitu dengan ya pengembangan batin, masuk dalam jana, juga punya kebijaksanaan, yaitu menembus 4 kebenaran Arya yang mengarah pada ciri-ciri umum keberadaan semesta, yaitu segala bentukan tidak kekal, tidak tetap, segala bentukan tidak bisa atau tidak mampu bertahan, yaitu selalu mengalami kepadaman, dan segala keberadaan baik yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan adalah tidak ada diri, tidak ada inti. Yaitu disebut dengan nilai-nilai luhur sampai pada nilai kebijaksanaannya. Nah, apa namanya, balik pada pertanyaan, secara idealnya sila Batak Paramasa itu dapat dihancurkan secara total, secara tuntas oleh ia yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, yaitu secara idealnya, secara totalnya. Permasalahannya adalah justru kapan seseorang itu merasa menjadi seorang Sotapanna. Merasa mencapai mungkin ada, ya toh. Tetapi apakah merasa itu sudah didasari dengan kriteria yang sesuai dengan literaturalnya? Nah, itu satu. Soalnya banyak itu yang menganggap baik menganggap diri sendiri atau menunjuk orang lain, nah telah mencapai ini, mencapai itu, yang tidak didasari dengan kriteria secara literaturalnya, yaitu Tipitaka di sini. Nah, yang sudah membanding-bandingkan, yang sudah mencocokkan, sudah cross check dengan Tipitakanya bagaimana saja, ya, yaitu apa kriteria seseorang yang telah mencapai Sotapanna. Nah, terus merasa mencapai karena sudah merasa sudah sesuai, yaitu baru berupa anggapan saja, baru berupa prasangka, ya, kecuali jika memang telah menjadi yakin pasti tentang diri yang hari-hari tidak tidak punya pandangan keliru tentang keberadaan diri, yaitu tidak menganggap jasmani batin sebagai diri, tidak menganggap diri memiliki jasmani dan batin, tidak menganggap ada diri di dalam jasmani dan batin, tidak menganggap ada batin dan jasmani di dalam diri. Nah, ini yang disebut telah menembus keberadaan anatta, yang dengan demikian akan sudah secara proseduralnya antara sati, yaitu bagaimana pikiran mengenali dan mengingat objek, kemudian menggunakan kebijaksanaan berupa ketidakadadirian ini, dan juga menyertakan daya upaya, semangat wirya
yaitu dalam rangka melengsarkan pengotor-pengotor batin terkait dengan telah melihat secara benarnya dengan kebijaksanaan itu. Jadi kalau orang sudah melihat dengan kebijaksanaan, bisa memilah-milah benar salahnya, itu asli atau tipuan bagaimana. Nah, jika melihat sebagai suatu yang tipuan, membuang yang tipuan, tidak melekati sesuatu yang tipuan, tidak memunculkan nafsu ragawi, kekecewaan, tidak ada ya loba dosa di dalam diri. Nah, itu adalah orang yang dikatakan telah menembus nibbana. Nah, itu setidaknya seorang Sotapanna itu telah mencicip nibbana dalam pengertian yang seperti ini. Meskipun ya secara hari-hari, oleh karena Sotapanna ini sebatas penembusan secara cara pandang, bukan sampai rinci dalam arus pemikiran. Nah, beda. Hanya baru secara pandang, belum dalam arus pikiran. Kalau secara arus pikiran itu, ya setiap kemunculan pikiran itu sudah apapun yang terpikirkan melalui keenam pintu indera itu sudah mampu untuk menangkis keserakahan kebencian yang akan dompleng mengikuti objek-objek yang masuk ke lewat keenam pintu indera itu. Nah, itu sudah masuk dalam arus pemikiran, itu baru seorang anagami yang bisa melakukannya. Nah, tapi yaitu setidaknya dari pertanyaannya, yaitu tentang sila Batak Paramasa ini menjadi salah satu di antara 3 belenggu yang bisa secara tuntas orang yang telah mencapai tingkatan kesucian Sotapanna itu bisa menyingkirkannya. Nah, itu. Tetapi permasalahannya adalah sejak kapan seseorang itu betul-betul secara sebenarnya itu telah berada dalam tingkatan kesucian Sotapanna. Itu satu hal yang satu perihal tersendiri. Nah, terlebih bahwasanya sila Batak Paramasa atau pemegangan secara berlebihan, pemegangan secara keliru tentang sila dan brata sebagaimana diartikan di awal itu, nah masih memungkinkan untuk dipegang secara secara momen per momen, secara situasi per situasi, ya, secara kondisi per kondisi. Dalam kondisi pikiran tertentu bisa lempeng, nggak percaya dengan mitos mistis-mistis, takhayul-takhayul, nggak percaya dengan apa dan sebagainya, percayanya pada karma. Ini sudah bisa mengusir ketakhayulan, bisa mengusir upacara-upacara yang dipercaya sebagai jalan, sebagai alat untuk mendapatkan keberkahan tertentu, apalagi kesucian, apa dan sebagainya, begitu sudah tidak mempercayai lagi. Tetapi dalam kondisi yang lain, ya misalnya itu terutama sekali ketika sedang dalam suasana mendesak, ya misalnya, aduh usahaku kok nggak maju-maju ya, lama sekali sudah pengen bisa maju tapi nggak maju-maju. Biasanya nggak percaya sama mistis-mistis, tapi ini karena ada teman yang ngajak, kamu ke sana tuh. Awalnya ya awalnya ya mungkin nggak ini ogah, tapi didorong oleh dorong oleh kemauan, keinginan tertentu itu. Nah,
Bukan terpaksa, apa namanya, tergiring. Tergiring, ya, ya, tergiring. Ya bolehlah kalau mau dikatakan itu kondisi terpaksa begitu. Sebetulnya ya tidak ada yang memaksa dan tidak dalam kondisi terpaksa, oleh karena itu adalah prinsip. Prinsip. Ah, itu bukan terpaksa tetapi tergelincir namanya. Atau kalau bukan karena ingin lancar usahanya, mungkin ya sedang sakit, ya sudah ke rumah sakit tidak sembuh, ke sini ke sana ke apa sudah apa gitu. Udahlah, karena ada orang yang menganjurkan untuk pergi ke alternatif tertentu dengan cara-cara tertentu. Ya, lah sudah, apa namanya, awalnya tidak percaya menjadi percaya. Nah, itu situasional sekali. Tetapi dalam kondisi secara umum, ya bisa berpikir objektif, tidak mau mempercayai hal-hal yang bersifat takayul, bersifat mistis, ritual tertentu yang bisa mendatangkan keberkahan yang ya apa namanya fantastis, yang spektakuler, yang ya yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin juga ada singgungannya dengan urusan sila Batak Paramasa ini. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Dalam kita mengerti sesuatu, ya setidaknya tidak mendasarkan pada secara apa di luar atau di luar nalarnya, ya, tetapi lebih mengarah ke ya sesuai dengan nalar, yaitu tidak lain adalah memegang bahwasanya tidak ada sesuatu yang tanpa sebab. Semuanya itu bersebab. Sebab dari kebahagiaan penderitaan, apapun bentuknya, jenisnya, tingkatannya, dasarnya adalah membuat sebab, yaitu melakukan perbuatan itu. Mau mencapai kesucian sekalipun, kalau kesucian itu akhirnya tidak ada perbuatan, tetapi untuk menuju ke sana perlu perbuatan. Soalnya yang tidak melakukan perbuatan itu hanya seorang arahanta. Nah, tetapi untuk mencapai arahanta itu artinya kan orang belum mencapai. Kalau orang itu mau mencapai arahanta, artinya kan belum mencapai. Sehingga kalau memang belum mencapai, apa yang dilakukannya itu bukan pekerjaan seorang arahanta yang disebut dengan kiriya. Kalau seorang arahanta melakukan segala sesuatunya namanya bukan karma, tapi kiriya. Tapi kalau orang yang tidak atau belum mencapai kesucian arahata, ya sebutannya ya tetap karma. Melakukan karma, perbuatannya disebut dengan karma. Nah, itu sehingga dikatakan untuk mencapai kesucian pun ya karma itu tetap mesti dilakukan dalam rangka menuju ke sana. Nah, itu mengerti tentang bahwa tidak ada fenomena apapun, entitas apapun yang keberadaannya itu tanpa sebab. Anumodana ya. Sapitiyo viwajantu.